Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KBT, ketemu lagi di segmen Jibril Jabaran Ilmu Orisinil. Kita lanjut kepada kajian selanjutnya. Entah episode keberapa lah, saya lupa juga. Sahabat aja ingatnya ya. Tapi yang pasti terakhir kita membahas tentang kecerobohan manusia dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan masih berkaitan dengan fenomena dimensi insan yang relate dengan kecerobohan tersebut, atau dalam bahasa kitabnya disebut ajula. Sahabat, di surat Toha ayat 114 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fata'alallahul malikul haq wala ta'jal bil qur'ani min qablu ayyuqda ilaik wahyuh wa qur rabbi zidni ilman. Sahabat, kita aksentuasi pada kalimat wala ta'jal bil qur'an. Jangan ajula, jangan ceroboh, jangan gegabah ketika kita berhadapan dengan Al-Quran. Nah, dalam ayat ini, kecerobohan itu juga terjadi dalam disiplin ilmu. Ya. Kecerobohan juga terjadi ketika manusia berhadapan dengan Al-Quran. Di sini jelas sekali antara Al-Quran dengan wahyunya itu dibedakan. Makanya wajar sekali keluar atau terbit ribuan tafsir dengan berbagai macam versi yang akhirnya menerbitkan atau memunculkan perbedaan pendapat, ujung-ujungnya berantem. Memperebutkan siapa yang paling benar. Nah, Allah sendiri di sini sudah mewanti-wanti. Apa sih syarat untuk menafsirkan Al-Quran itu? Syarat untuk mengakuisisi ilmu dari Al-Quran itu. Yang pertama sekali kita dudukan adalah akidah. Fata'alallahul malikul haq. Ketika kita ingin mengakuisisi ilmu dari Al-Quran itu, kita adalah ingin mengagungkan Allah. Ingin meninggikan Allah. Bukan untuk mengagungkan diri sendiri, bukan untuk mengagungkan kelompok, bukan untuk membesarkan organisasi, dan lain-lain sebagainya. Tapi semua itu demi Fata'alallahul malikul haq. Kita ingin membuat Allah menjadi sosok yang terkenal, bukan ingin membuat diri kita yang terkenal. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, tinjau, kaji Al-Quran itu secara menyeluruh, wala ta'jal, jangan tergesa-gesa, jangan ceroboh. Artinya, ketika kita ingin membahas sesuatu, maka di sini perlu kodifikasi, kompilasi dari seluruh pemakaian lafaz yang ada di Al-Quran. Kita ingin membicarakan Islam, tidak bisa hanya mengandalkan satu ayat kita sudah menyimpulkan Islam itu begini. Cuman mengandalkan satu ayat Islam itu begitu. Islam itu langsung menyimpulkan hanya bermodalkan satu ayat. Sementara derivasi lafaz Islam yang ada di Quran itu belum kita tinjau secara keseluruhan. Ketika seorang ilmuwan berani mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu perspektif, satu tinjauan, ini namanya
sangat ceroboh. Sudah pasti kesimpulannya salah. Kenapa? Tinjauannya tidak holistis. Nah, karena ayat ini yang jangan tergesa-gesa. Jangan ceroboh terhadap Al-Quran itu. Nah, yang ketiga, setelah Al-Quran itu kita tinjau secara keseluruhan, maka otomatis ilmu itu akan mengalir. Makanya Robbi zidni ilman, ini akan terus bertambah. Terus bertambah. Ilmu itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah tersendat. Jadi ilmu itu ibarat makhluk hidup, dia terus tumbuh, dan terus tumbuh. Maka sangat ceroboh, sangat gegabah ketika ada yang mengatakan Quran itu katanya tidak lengkap. Jadi sehingga dibutuhkan pendapat A, pendapat B, pendapat C, dan lain sebagainya. Padahal sejak diproklamirkannya Surah Al-Maidah ayat 3, Rasulullah Muhammad sudah membuktikan Al-Quran sebagai pandangan hidup, sangat detail, sangat jelas untuk menjelaskan berbagai aspek hidup dan kehidupan. Nah, jadi buat kita yang gemar mengkaji ilmu, mengakuisisi ilmu, janganlah ceroboh, jangan gegopoh, sabar. Tinjaulah kajian ilmu itu secara menyeluruh. Baru kita mendapatkan komprehensif yang detail, holistis, mungkin juga empiris. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.